Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Di video sebelumnya, saya telah memberikan informasi mengenai formasi CPNS 2021 untuk guru dan lulusan sarjana pendidikan dengan jumlah formasi sebanyak 29 formasi pada 12 instansi. Nah, pada video kali ini saya akan mengupdate informasi tersebut ya teman-teman. Jadi, informasi yang belum dibahas pada video sebelumnya akan saya bahas tuntas pada video kali ini. Dan jika teman-teman tidak menemukan formasi yang sesuai kualifikasi pendidikan teman-teman pada video ini, silakan intip di video sebelumnya ya. Mengenai jumlah formasi guru dan lulusan sarjana pendidikan pada CPNS 2021 ini ternyata lumayan banyak ya teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 500 lebih kuota formasi yang tersedia di berbagai instansi dan bisa dilamar oleh teman-teman calon guru atau lulusan sarjana pendidikan. Nah, apa saja formasinya dan di instansi mana saja? Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Yang pertama di Universitas Bangka Belitung, di sini ada satu formasi pada jabatan analis data akademik yang bisa teman-teman lamar, khususnya bagi yang memiliki kualifikasi S1 Administrasi Pendidikan, dengan rencana penempatan pada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung. Selanjutnya di Politeknik Negeri Nunukan, di sini ada total 3 formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. Formasi jabatan yang pertama yaitu penyusun laporan keuangan, bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Akuntansi dan S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Formasi jabatan yang kedua adalah penyusun program anggaran dan pelaporan. Formasi jabatan ini bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Akuntansi. Nah, kemudian formasi jabatan yang ketiga yaitu penyusun program pengembangan kemahasiswaan. Di sini bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan dan S1 Pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan oleh ketiga formasi ini dan ingin melanjutkan karir di Politeknik Negeri Nunukan, silakan persiapkan diri sebaik mungkin, karena tentunya teman-teman akan memiliki banyak pesaing. Selanjutnya kita melangkah ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di sini tersedia 3 formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. Formasi jabatan yang pertama yaitu konselor, dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, salah satunya yaitu S1 Bimbingan dan Konseling. Kemudian formasi jabatan yang kedua masih sama dengan formasi jabatan yang pertama, dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu salah satunya S1 Bimbingan Konseling. Kemudian formasi jabatan yang ketiga yaitu Pembina Jasmani dan Mental. Teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Olahraga bisa melamar pada formasi jabatan ini. Kemudian di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman banyak sekali formasi jabatan guru yang tersedia dan bisa dilamar oleh beberapa teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. Di antaranya yaitu teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris bisa melamar pada formasi jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris. Di sini jumlah alokasi formasi yang disediakan adalah satu formasi. Kemudian teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Fisika bisa melamar pada formasi jabatan ahli pertama guru fisika dengan alokasi satu formasi. Perlu teman-teman ketahui, formasi jabatan guru yang tersedia di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ini tidak semuanya bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Ya. Contohnya di sini pada formasi jabatan ahli pertama guru dasar kerja laboratorium, di sini kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S1 Ilmu Kimia. Kemudian pada formasi jabatan
Ahli pertama guru instrumen. Di sini kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S1 ilmu kimia juga. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan baik dan seksama ya. Formasi jabatan selanjutnya pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan, yaitu pada formasi jabatan ahli pertama guru kimia analis pada nomor 26 ya teman-teman. Di sini kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu salah satunya S1 Pendidikan Kimia. Namun di sini teman-teman akan memiliki pesaing dari pelamar yang lain yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Kimia. Selanjutnya pada formasi jabatan ahli pertama guru teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia, di sini kualifikasi pendidikan yang disyaratkan salah satunya yaitu S1 Pendidikan Kimia. Di sini juga teman-teman akan memiliki pesaing dari kualifikasi pendidikan S1 Ilmu Kimia nantinya. Kemudian pada formasi jabatan ahli pertama guru teknik elektronika industri, di sini memiliki kualifikasi pendidikan salah satunya yaitu S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Dan pada formasi jabatan ahli pertama guru teknik mekatronika, kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S1 Pendidikan Teknik Mekatronika. Nah, itulah teman-teman formasi jabatan yang ada pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan yang telah saya sebutkan tadi. Di Kementerian Agama Republik Indonesia ada beberapa formasi jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Di antaranya formasi jabatan ahli pertama auditor dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan S1 Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian pada formasi jabatan ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran, di sini dapat dilamar oleh S1 Teknologi Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan, dan S1 Teknik Pendidikan. Dan pada formasi ahli pertama penyuluh agama Buddha, di sini dapat dilamar oleh teman-teman lulusan S1 Pendidikan Agama Buddha. Selanjutnya pada formasi jabatan ahli pertama penyuluh agama Hindu, di sini dapat dilamar oleh teman-teman lulusan S1 Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, S1 Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, S1 Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu, dan S1 Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu. Pada formasi jabatan ahli pertama penyuluh agama Katolik, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dan S1 Pendidikan Keagamaan Katolik. Pada formasi jabatan ahli pertama penyuluh agama Kristen, di sini dapat diisi oleh lulusan S1 Pendidikan Agama Kristen. Berikut pada formasi jabatan analis data akademik, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan Islam, dan S1 Administrasi Pendidikan. Kemudian pada formasi jabatan analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan, di sini dapat diisi oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Agama Kristen, S1 Pendidikan Keagamaan Katolik, S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik. Nah, pada formasi jabatan ahli pertama Pranata Laboratorium Pendidikan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Matematika, S1 Bimbingan Konseling, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Bahasa Inggris atau S1 Tadris Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Tadris Fisika atau S1 Pendidikan Fisika, kemudian S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Formasi jabatan selanjutnya yaitu analis kemahasiswaan. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Bimbingan Konseling. Dan pada formasi jabatan analis kurikulum dan pembelajaran, di sini dapat dilamar oleh lulusan S1 Pendidikan Agama Kristen,
dan lulusan S1 Bimbingan Konseling. Pada formasi jabatan analis mutu akademik, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan Islam, dan S1 Administrasi Pendidikan. Berikut pada formasi jabatan analis penelitian dan pengembangan, di sini dapat diisi oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Agama Islam dan S1 Bahasa Inggris. Selanjutnya pada formasi jabatan pengembang program studi, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Agama Buddha, dan S1 Pendidikan Keagamaan Buddha. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lengkap CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia, pada deskripsi video saya sudah sertakan link downloadnya teman-teman. Jadi teman-teman silakan langsung saja pada deskripsi video. Nah, selanjutnya kita melangkah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini teman-teman sangat-sangat banyak sekali formasi jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan ya. Di antaranya, formasi jabatan analis barang milik negara dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Manajemen dan S1 Pendidikan Akuntansi. Kemudian selanjutnya pada formasi jabatan analis data penilaian pendidikan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan. Kemudian formasi selanjutnya yaitu analis data program dan tata operasional penelitian. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Administrasi Pendidikan. Nah, pada formasi penilaian dan akreditasi, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan. Dan pada formasi pengembangan kurikulum, dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan dan atau S1 Teknologi Pendidikan. Nah, kemudian pada formasi jabatan pengembangan model penilaian pendidikan, di sini yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan dan S1 Teknologi Pendidikan. Lanjut pada formasi jabatan pengembangan perbukuan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. Dan pada formasi jabatan penyusun program fasilitas pendidikan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan dan S1 Pendidikan. Dan pada formasi jabatan penyusun program fasilitas pendidikan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan dan S1 Manajemen Pendidikan. Selanjutnya pada formasi jabatan perancang sistem informasi penilaian pendidikan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Administrasi Pendidikan dan S1 Manajemen Pendidikan. Dan selanjutnya juga pada formasi jabatan verifikator keuangan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi D3 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada jabatan analis konservasi bahan dan sastra, di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Selanjutnya pada formasi jabatan analis sistem informasi dan jaringan, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Teknik Informatika, S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 Pendidikan Ilmu Komputer, dan S1 Pendidikan Komputer. Kemudian pada formasi jabatan pengawas bahasa atau sastra, di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, serta S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Nah, selanjutnya pada formasi jabatan analis budaya. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Seni Kerajinan, S1 Pendidikan Seni Rupa, dan S1 Pendidikan Tari. Dan pada formasi jabatan analis cagar budaya dan koleksi museum, di sini
dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Sosiologi dan Antropologi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Biologi, dan S1 Pendidikan Geografi, teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk formasi jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu saja yang bisa saya bahas. Karena jika saya bahas satu persatu akan memakan banyak waktu teman-teman. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang ingin memiliki file formasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, maka saya sudah sediakan untuk teman-teman link downloadnya pada deskripsi video ini ya. Selanjutnya di Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Di sini tersedia sebanyak 18 formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan ya. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 pendidikan IPS, S1 pendidikan matematika dan S1 pendidikan biologi. Teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan ini bisa melamar pada formasi jabatan ahli pertama penata kelola intelijen dengan unit penempatan yang berbeda-beda ya. Di sini ada 3 unit penempatan. Yang pertama pada bidang pengembangan intelijen medik dan pelayanan medik, Pusat Intelijen Medik dengan jumlah formasi sebanyak 9. Kemudian unit penempatan kedua yaitu di bidang surveillance penyakit Pusat Intelijen Medik dengan jumlah formasi sebanyak 7. Dan unit penempatan yang ketiga yaitu subbagian tata usaha Pusat Intelijen Medik dengan jumlah formasi sebanyak 2. Kemudian kita melangkah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di sini ada 2 formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan, khususnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Sastra Inggris. Teman-teman bisa melamar pada formasi jabatan analis materi sidang dengan jumlah kebutuhan 2 formasi. Di sini jenis formasi yang dibutuhkan yaitu formasi umum ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa dalam mencari formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, tentunya teman-teman juga harus memperhatikan jenis formasi yang tersedia. Misalnya, apakah formasi jabatan itu disediakan untuk umum atau untuk cum laude atau bahkan mungkin untuk disabilitas atau untuk putra dan putri Papua dan Papua Barat. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal itu juga ya. Selanjutnya pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di sini tersedia 4 formasi jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Masing-masing pada formasi jabatan analis kursus dan pelatihan dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Teknologi Pendidikan, dan S1 Manajemen Pendidikan dengan jumlah formasi sebanyak 2 formasi. Kemudian pada formasi jabatan penyuluh narapidana dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan Agama Islam dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan jumlah formasi sebanyak 2 formasi. Nah, pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di sini total terdapat 8 formasi jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Formasi yang pertama yaitu analis kurikulum dan pembelajaran. Pada formasi jabatan ini bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi D4 pendidikan dan atau S1 pendidikan. Kemudian formasi yang kedua dan yang ketiga masih sama dengan formasi yang pertama tadi, yaitu analis kurikulum dan pembelajaran. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi D4 pendidikan dan atau S1 pendidikan. Selanjutnya pada formasi jabatan yang keempat, yaitu penyusun program perencanaan diklat. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan dan atau D4 Manajemen Pendidikan. Kemudian pada formasi jabatan penyusun program perencanaan diklat selanjutnya, masih dengan persyaratan kualifikasi pendidikan yang sama, yaitu
S1 Manajemen Pendidikan dan atau D4 Manajemen Pendidikan. Kemudian di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, di sini membuka alokasi formasi calon pegawai negeri sipil dengan rincian formasi jabatan yang dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan sebanyak 4 formasi, teman-teman. Formasi jabatan yang pertama yaitu ahli pertama analis kebijakan. Di sini kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan salah satunya yaitu S1 Pendidikan Ekonomi. Pada formasi jabatan selanjutnya yaitu analis data akademik, di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan, D4 Manajemen Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, dan D4 Administrasi Pendidikan bisa melamar pada formasi ini. Kemudian pada formasi jabatan analis pendidikan, di sini S1 Manajemen Pendidikan atau D4 Manajemen Pendidikan dan S1 Administrasi Pendidikan atau D4 Administrasi Pendidikan menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, teman-teman. Sedangkan pada formasi jabatan analis prasarana pendidikan dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan atau D4 Teknologi Pendidikan dan S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atau D4 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selanjutnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, di sini terdiri dari 51 total kebutuhan formasi yang dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Formasi yang pertama yaitu penyusun kerjasama pelatihan. Di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Administrasi Pendidikan. Selanjutnya pada formasi jabatan penyusun kurikulum modul dan bahan ajar, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan dan S1 Administrasi Pendidikan. Kemudian pada formasi jabatan penyusun program penyelenggaraan diklat, kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Administrasi Pendidikan juga, teman-teman. Nah, pada formasi jabatan petugas standarisasi dan sertifikasi, di sini dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan, teman-teman. Selanjutnya, ada 8 formasi jabatan ahli pertama peranata siaran yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Tata Rias. Yang pertama, dengan total kebutuhan 4 formasi dengan penempatan TVRI wilayah Indonesia Jawa bagian timur. Kemudian yang kedua, dengan total kebutuhan 7 formasi penempatan pada TVRI wilayah Indonesia Bali Nusa Tenggara. Kemudian yang ketiga, dengan total kebutuhan 5 formasi pada unit penempatan TVRI wilayah Indonesia Sumatera bagian utara. Dan yang keempat, dengan total kebutuhan 2 formasi dengan unit penempatan pada TVRI wilayah Indonesia Sumatera bagian selatan. Kemudian yang kelima, dengan jumlah formasi kebutuhan sebanyak 7 formasi dengan rencana penempatan pada TVRI wilayah Indonesia Kalimantan. Selanjutnya yang keenam, dengan total kebutuhan 6 formasi dengan penempatan pada TVRI wilayah Indonesia Sulawesi bagian utara. Dan yang ketujuh, dengan total kebutuhan 7 formasi dengan penempatan pada TVRI wilayah Indonesia Sulawesi bagian selatan. Kemudian yang kedelapan, dengan total formasi kebutuhan sebanyak 6 dengan rencana penempatan di TVRI wilayah Indonesia bagian timur. Nah, baiklah teman-teman, kemudian kita melangkah lagi pada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini ada formasi jabatan ahli pertama instruktur yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Teknik Bangunan. Pada formasi selanjutnya masih sama seperti formasi yang sebelumnya, teman-teman, dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan Tata Busana.
Kemudian pada formasi nomor 30 yaitu formasi ahli pertama infrastruktur masih sama dengan formasi yang sebelumnya teman-teman. Di sini yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan Tata Busana dan S1 Pendidikan Tata Rias teman-teman. Kemudian formasi selanjutnya masih dengan formasi yang sama dan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu diantaranya S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan S1 Pendidikan Tata Busana. Dari nomor 32 sampai 36 masih dengan formasi jabatan yang sama dengan kualifikasi pendidikan yang sama juga dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya kita melangkah pada formasi jabatan analis keolahragaan. Di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Jasmani, S1 Pendidikan Olahraga Kesehatan, S1 Pendidikan Olahraga, dan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Di sini ada beberapa formasi ya, mulai dari nomor 152 sampai 154 ya, dengan total formasi 3 formasi dengan unit penempatan yang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, kemudian kita melangkah ke pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini ada 5 formasi yang tersedia yang dapat dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan ya. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Seni, S1 Pendidikan Sejarah, dan S1 Pendidikan Seni Budaya dapat melamar pada formasi jabatan ahli pertama Pamong Budaya dengan alokasi kebutuhan sebanyak 3 formasi, teman-teman. Kemudian pada formasi jabatan analis kesenian dan budaya daerah, di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Seni dan S1 Pendidikan Sejarah dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Selanjutnya pada formasi analis pengembangan pendidikan anak usia dini dan non-formal, di sini teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Anak Usia Dini, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan Islam, dan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Nah, pada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, di sini ada satu formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga, S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana, dan S1 Pendidikan Tata Rias dapat melamar pada formasi jabatan ahli pertama instruktur. Kemudian pada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, di sini ada 2 alokasi formasi CPNS pada jabatan analis sumber daya air yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Bangunan Air dengan unit penempatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air seksi sungai, waduk, dan pantai. Selanjutnya pada pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini ada 2 formasi pada formasi jabatan ahli pertama pelatih olahraga. Bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Olahraga, bisa melamar pada formasi ini. Selanjutnya kita melangkah pada pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali. Di sini ada satu formasi yang tersedia yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Teknologi Pendidikan pada formasi jabatan analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan pada pemerintah Kota Banyumas Provinsi Jawa Tengah, di sini ada satu formasi yang tersedia, yaitu formasi jabatan analis mutu pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan, bisa melamar pada formasi jabatan ini. Selanjutnya pada pemerintah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, di sini ada satu formasi yang tersedia pada formasi jabatan analis pemberdayaan masyarakat
Bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Akuntansi dapat melamar pada formasi ini. Dan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersedia satu formasi bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Administrasi Pendidikan dengan formasi jabatan yang bisa dilamar yaitu pada jabatan analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian di pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di sini ada formasi jabatan pengelola sarana dan prasarana kantor yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 Pendidikan Akuntansi. Begitu juga pada formasi jabatan verifikator keuangan. Pada pemerintah Kabupaten Garut, di sini ada beberapa formasi yang ditetapkan dan tersedia bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Yang pertama pada penetapan kebutuhan formasi umum. Di sini ada formasi jabatan ahli pertama instruktur. Teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Desain Grafis, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Teknik, D4 Pendidikan Teknik Mesin, dan S1 Pendidikan Teknik Mesin dapat melamar pada formasi ini. Berikutnya pada formasi jabatan ahli pertama pamong belajar. Di sini yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan luar sekolah. Nah, selanjutnya pada penetapan formasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Di sini ada formasi jabatan ahli pertama instruktur. Teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Teknik Mesin, D4 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Kependidikan Tata Busana dapat melamar pada formasi ini, teman-teman. Kemudian pada formasi jabatan ahli pertama pamong belajar, di sini yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan luar sekolah. Jadi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan ini dapat mencoba untuk melamar pada formasi jabatan ini. Selanjutnya pada formasi kebutuhan khusus lulusan terbaik, di sini ada satu formasi yang teman-teman bisa coba ya, yaitu pada formasi jabatan ahli pertama pamong belajar, yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan luar sekolah. Berikutnya kita melangkah ke pemerintah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada formasi jabatan analis kependudukan dan pencatatan sipil, yang menjadi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu diantaranya S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan pada formasi jabatan analis pendudukan dan pencatatan sipil, kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu salah satunya adalah S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, pada pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, di sini ada satu alokasi formasi pada formasi jabatan analis mutu pendidikan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki kualifikasi S1 Manajemen Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, dan S1 Kurikulum Teknologi Pendidikan. Pada pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, di sini ada dua alokasi formasi yang tersedia pada formasi jabatan ahli pertama pamong belajar. Di sini formasi yang tersedia khusus untuk lulusan terbaik atau cum laude ya teman-teman, dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan yaitu S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kemudian S1 Pendidikan PKN, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Sosiologi, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Geografi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Pendidikan IPS, S1 Pendidikan IPA, S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Pendidikan Tata Kecantikan, S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, serta S1 Tata Boga. Nah, pada formasi umum, di sini juga tersedia formasi jabatan yang sama dengan formasi khusus untuk lulusan terbaik atau cum laude, teman-teman. Namun bedanya di sini formasi ini disediakan untuk umum, jadi bahkan teman-teman yang merasa cum laude juga bisa melamar pada formasi ini.
di sini memiliki kualifikasi pendidikan yang sama dengan kualifikasi untuk khusus untuk lulusan terbaik atau cum laude. Nah, demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.